Selamat sore saudaraku yang kekasih. Kita kembali bersekutu dan saling mengisi lewat siraman kalbu sore hari ini di tanggal 31 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang senantiasa mengawal, mengikuti dan memimpin hidup kami, agar kami tulus dan jujur melakukan segala sesuatu ini untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau lewat Roh Kudus-Mu memperdengarkan sabda-Mu buat kami, agar kami paham, mengetahui apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita di sore ini hingga malam nanti, sekaligus menjadi bekal dalam persekutuan pelayan keluarga. Firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat ke-11 dikatakan firman Tuhan demikian. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kekuasaanmu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah semua jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada kebiasaan yang indah, yang baik, yang terpupuk dari kesadaran hati sanubari dan pikiran dan iman percaya yang kokoh dan tulus di tengah-tengah umat percaya di dalam persekutuan gereja mula-mula. Ketika Yesus terangkat naik ke sorga, murid-muridnya berkumpul dalam satu rumah. Mereka berdoa dan berdoa semalam suntuk dari hari ke hari. Dan mereka selalu makan minum bersama, menjual harta mereka masing-masing, dan itu mereka bagi-bagikan menjadi biaya kehidupan. Dan itu mereka bagi-bagikan sehingga dikatakan mereka memiliki harta benda yang sama antara satu dengan yang lain. Milikku menjadi milik yang lain, milik orang lain menjadi milikku.
miliknya dan milikku menjadi milik kami bersama-sama. Demikian indahnya kehidupan mereka. Seolah-olah kebiasaan itu terhantar menjadi masuk kepada satu perilaku hidup yang sudah menjadi kebiasaan, malah menjadi seperti aturan. Dan yang tidak melakukan hal seperti itu memperoleh resiko yang fatal, seperti Ananias dan istrinya Safira. Ketika tiba saatnya, apa yang dipikirkan oleh Ananias dan Safira bahwa mereka mau menjual sebidang tanahnya dan uangnya akan diberikan untuk kebersamaan mereka melalui persembahan di kaki para rasul, persisnya di kaki Petrus sebagai rasul yang selalu menjadi lebih dekat dianggap kepada Yesus. Namun pada saat itu Rasul Petrus melihat bahwasanya ada persepakatan antara suami dan istri dalam rangka melanggar kebiasaan baik di antara mereka itu. Sehingga Petrus bertanya, apakah engkau Ananias menjual hasil tanahmu yang milikmu sebelumnya? Ketika tidak kau jual, dan ketika sudah kau jual, uangnya milikmu. Tapi ketika engkau persembahkan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang telah engkau tahu, yang sudah engkau imani, secara total mesti engkau berikan kepada Allah melalui para rasulnya untuk dibagikan kepada setiap orang. Ketika itu kedapatanlah bahwa Ananias dengan persetujuan permufakatan istrinya menyimpan sebahagian hasil penjualan itu. Ternyata mereka tidak konsisten dengan iman percayanya, tidak konsisten kepada yang menjadi aturan di tengah-tengah masyarakat mereka, tidak jujur dan tidak bisa dipercaya sebagai orang-orang yang sudah percaya dan menerima ajaran yang dari Tuhan Yesus. Petrus menegur, dan ketika Petrus menegurnya, dia rebah dan seketika menjadi mati. Dan orang yang ada di sekitar itu ketakutan melihat keadaan itu. Banyak orang muda pada saat itu dan mengapani dan sesegera mungkin menghantar ke kuburan. Nyawanya hidupnya sebentar. Nyawa kehidupan orang yang sudah mati sangat singkat. Saya ulangi, hidup orang yang tidak jujur sama dengan imannya yang sudah kosong. Disebut itu orang mati. Hidup orang yang tidak jujur dan tidak konsisten terhadap apa yang dia imani, imannya sudah mati dan hidupnya sementara di tengah-tengah dunia ini. Secara fakta, Ananias merasakan hal itu. Orang muda mengantarnya ke kuburan, dan sesegera mereka datang masih dalam pintu rumah. Lalu datanglah istrinya Ananias, yakni Safira. Lalu Petrus mencoba untuk mensugesti dan bertanya, "Hei Safira, apakah benar sekian yang kamu jual dari penjualan tanahmu dan sekian yang kau persembahkan kepada Tuhan?" Pertanyaan itu terpaksa menguak kebohongan daripada Safira, istri Ananias, yang telah membohongi Roh Kudus, membohongi Allah, tidak konsisten dengan apa yang mereka tahu, tidak jujur dengan apa yang mereka imani. Dan saat itu Petrus mengatakan bahwa engkau melihat bagaimana suamimu Ananias, dia rebah dan mati. Seketika itu juga Safira rebah dan mati. Singkat usia dan umurnya, dihantarkan ke kuburan persis bersebelahan dengan kuburan suaminya Ananias yang membohongi Allah itu, yang membohongi Roh Kudus itu. Ananias dan Safira menjadi contoh orang yang tidak konsisten, yang seolah-olah lebih mengasihi dunia ini, lebih mengasihi materi, apa yang sudah dinajirkan,
apa yang sudah menjadi komitmen kepada Allah. Saudaraku yang kekasih, di rumah di mana saja yang mendengar firman Tuhan ini, meski berhati-hati, apa yang sudah saudara najirkan, janjikan di hati untuk Allah, jangan permainkan lagi, berikan untuk Allah. Berikanlah hak raja untuk raja, berikanlah hak malim untuk malim, berikanlah hak orang miskin untuk orang miskin, berikan hak raja untuk raja. Jangan tahan-tahan padahal engkau mampu untuk melakukannya. Kalau tidak, pengalaman Ananias dan Safira akan datang menjemput kita sesegera mungkin. Firman Tuhan ini memberikan satu pemahaman kepada kita, menginspirasi kita. Ternyata ada saatnya mesti berhati-hati untuk berjanji, mengungkapkan janji, mengikuti sebuah keputusan yang menjadi kebiasaan yang kita anggap baik, yang bersumber dari Allah Bapa di surga. Jikalau melanggar dan ingkar dari itu, bisa Allah menuntut nyawa kita. Bisa kita sesegera mungkin lenyap dari tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan berbohong. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan sembunyikan satu peser pun yang saudara janjikan kepada Tuhan, lalu saudara menguranginya. Allah Bapa di surga tahu. Allah Bapa di surga melihat. Allah Bapa di surga mendengarkan apa yang menjadi kata hati kita, walaupun tidak diungkapkan secara verbal dan kata-kata. Karena Allah itu Maha tahu dari semuanya. Biarlah segala kehidupan kita, dari segala keadaan kita yang didorong dari hati yang terdalam, jikalau mau untuk Allah, lakukan, berikan untuk Allah. Firman Tuhan yang singkat ini menjemput saudaraku yang kekasih. Lagi di jalan, lagi di mobil, lagi santai di kedai kopi, lagi bercengkrama guys antara kamu dengan teman-temanmu. Walaupun kamu muda-mudi, jikalau berkomitmen, lakukan komitmenmu, apalagi terkait dengan kemuliaan nama Tuhan, agar saudara tidak menghadapi resiko yang fatal. Malah sebaliknya, saudara sebagai orang yang sudah diberkati akan semakin memberkati, akan semakin memperlihatkan kemuliaan Allah oleh karena keberadaan saudara yang bisa untuk memberkati. Firman Tuhan yang singkat ini senantiasa dipakai Tuhan memberkati saudara-saudaraku, memberkati saya, memberkati kita semuanya menjadi pelaku firman dan tidak mau berbohong, apalagi membohongi Allah, membohongi Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih dengan sabda Tuhan yang senantiasa menyegarkan iman percaya kami, yang menggugah kalbu kami, agar setiap saat kami menyangkutkan pengharapan kami kepada Tuhan dan mau mengorbankan segala sesuatu yang kami miliki demi untuk kemuliaan nama Tuhan sepanjang saudara-saudara kami membutuhkannya. Jikalau ada yang sudah kami najirkan, yang kami janjikan, yang kami ungkapkan, ajari kami Tuhan melakukannya dengan konsisten, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui keberadaan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.